sesi kedua ini kita akan berbicara tentang tradisi masyarakat menurut Islam. Mengapa kita berbicara tentang tradisi? Karena Islam di Indonesia identik dengan kaum tradisional, kelompok tradisionalis. Artinya menerima dan sejalan dengan tradisi. Dan para ulama dulu ketika penyebaran Islam ke Indonesia, penyebaran Islam ke Indonesia ini berbeda dengan penyebaran Islam ke daerah-daerah lain. Penyebaran Islam di dunia ada yang melalui pendekatan militer, bil futuhat, penaklukan. Ada yang tanpa pendekatan militer, salah satunya Indonesia. Pendekatan apa? Para ulama dulu berdakwah itu banyak pendekatan sosial, termasuk pendekatan budaya, adat istiadat, dan tradisi. Ada ya pendekatan kekerabatan ulama-ulama dulu. Karena para ulama, para habaib yang datang dari Timur Tengah ke Indonesia itu tidak membawa istri. Jadi menikah dengan orang sini. Ada yang datang ke Indonesia dulu sambil berdagang. Sebagian raja-raja di Indonesia ketika orang Arab datang berdagang, itu ada persyaratan untuk mendapatkan visa. Apa syaratnya? Harus punya istri orang sini. Dan itu orang Arab dengan persyaratan itu menerima. Jadi boleh berdagang, berdakwah asal kawin orang sini. Karena itu syarat yang tidak berat. Syarat yang meringankan. Nah, salah satu pendekatan para ulama berdakwah dulu pendekatan budaya, tradisi. Mengapa bangsa kita ini memang banyak punya budaya dan tradisi? Karena bangsa kita ini dulu mayoritas beragama Hindu. Ada yang Buddha dan banyak ada juga yang animisme, tidak punya agama. Mungkin karena terbawa oleh eksistensi wilayah Nusantara ini, di mana curah hujan itu luar biasa, lebih dari cukup. Hujan di Indonesia itu lebih dari cukup, sampai banjir-banjir kan. Jadi tumbuhan itu hidup dengan subur, hewan-hewan ternak itu juga berkembang biak luar biasa. Sungai-sungai banyak ikan, lautnya juga banyak ikan. Kemudian hasil produksi pangan seperti pertanian, sayur itu luar biasa melimpah, banyak produksi makanan. Karena produksi makanan melimpah, bangsa kita ini senang makan. Karena senang makan, bangsa kita ini senang bikin acara makan-makan. Saya tidak tahu kalau tradisi di sini. Kalau di Jawa itu orang istrinya hamil dapat 4 bulan itu sedekah makan. Namanya ada yang bilang telon-telon, ada yang bilang ngapati. Nanti dapat 7 bulan lagi makan-makan lagi. Di sini 7 bulan ya. Istri hamil berapa bulan yang ada? Tidak ada. Sebagian. Nanti lahir dapat 40 hari itu selapanan namanya. Keluarganya meninggal, bikin acara makan-makan 7 hari. Lalu hari ke-40, 100. Anaknya waktunya turun ke tanah. Ada makan-makan. Identik makan-makan. Nah, para ulama dulu di dalam berdakwah pendekatannya budaya. Melihat berbagai budaya itu, kalau budaya itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama dibiarkan tetap berjalan, dijadikan pendekatan di dalam berdakwah.
Kalau budaya itu dilarang di dalam agama, maka dihentikan. Kalau dihentikan tidak bisa, maka diislamisasi. Unsur-unsur yang tidak islami dibuang, diganti yang islami. Itu oleh para ulama. Nah, mengapa para ulama berdakwah pendekatannya budaya? Karena memang Islam tidak anti budaya. Di dalam kitab Qawati'ul Adillah fi Usulil Fiqh karangan Imam Abil Muzaffar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar As-Sam'ani Asy-Syafi'i, wafat 489. Beliau mengambil dalil dari ayat Al-Qur'an, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW agar selalu memaafkan orang. Dai itu harus mudah memaafkan, bukan mudah marah. Apalagi langsung mengkafir-kafirkan, itu bukan dai namanya. Apa namanya? Itu namanya Wahabi. Marah-marah terus. Kemudian wa'mur bil 'urfi, suruhlah orang-orang melakukan perkara yang ma'ruf. Uruf ini maksudnya tradisi yang baik. Jadi perintah agar Rasulullah SAW melakukan uruf. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang yang sikapnya bodoh ya, tidak ilmiah, ditinggalkan. Nah, uruf ini apa? Wal urfu ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Uruf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat. Dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Ini uruf. Artinya apa? Al-Quran itu menerima tradisi, menerima uruf. Tradisi. Dalam kitab Qawati'ul Adillah. Kemudian ulama lain ya, ulama modern. Al-urfu al-amrul mustahsan al-ma'ruf. Tradisi adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer. Baik dan populer di kalangan masyarakat, itu namanya uruf. Ini kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam Usul Al-Fiqh Al-Islami. Nah, dan ini juga diakui oleh para ulama bahwa uruf itu digunakan dalam interaksi. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin mengingatkan orang-orang yang tertipu. Awakhirul qarnil ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Pada akhir abad ke-10 yang menyalahi generasi salaf yang suci. Karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Gimana? Kata beliau, ini ulama salaf yang soleh. Wa min akhlaqihim ayis salafis salih radhiyallahu anhum. Di antara budi pekerti salaf yang soleh, tawakkufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitab was sunnah abil 'uruf. Di antara budi pekerti kaum salaf yang saleh radhiyallahu anhum adalah berhentinya mereka dari setiap perbuatan atau ucapan. Artinya mereka agak melakukan sampai mengetahui pertimbangannya menurut Al-Quran, hadis atau tradisi. Suatu tindakan dilihat, ini menurut Al-Quran hadis gimana? Al-Quran hadis gak ada, adat gimana? Menurut adat istiadat. Tradisi masyarakat bagaimana? Nah, mengapa tradisi? Kata beliau, li'annal 'urfa min jumlatis syariah. Karena tradisi termasuk bagian dari syariah, selama tidak bertentangan dengan agama. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, ini dasarnya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini tradisi. Dan ini juga diterapkan ya di dalam dakwah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah tradisi seringkali terkandung nilai-nilai akhlak yang mulia, seperti santunan, memberi sesuatu, hubungan silaturahmi. Oleh karena itu Islam tidak menghapus, tetapi melestarikan dan menyempurnakan. Dan tradisi-tradisi keagamaan yang berlaku, yang dibid'ahkan oleh Wahabi,
itu ada unsur-unsur akhlak yang sempurna di situ. Ada unsur akhlak-akhlak yang baik dan itu disempurnakan, bukan dihapus. Kalau Wahabi kan menghapus akhlak. Gara-gara anaknya ikut Wahabi, orang tuanya dimusuhi, saudaranya dimusuhi. Loh, gak begitu. Rasulullah SAW saja berpesan kepada para sahabat, nanti kalau menaklukkan Mesir, hati-hati. Orang Mesir itu masih kerabat dengan kita. Mengapa kerabat? Karena ibunya Nabi Ismail itu, siapa ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar. Itu hadiah dari Raja Mesir. Budak hadiah penduduk Mesir. Itu Rasulullah menjaga hubungan baik dengan orang Mesir. Mengapa? Karena padahal kan saudara jauh kan. Nabi Ismail kepada Rasulullah itu sudah berapa generasi. Dijumpai berapa generasi. Ini Wahabi sama orang tuanya memusuhi. Orang tuanya sendiri sama saudaranya memusuhi. Gara-gara dia ikut Wahabi. Ini berarti ya bukan ajaran Ahlus Sunnah itu. Dalam hadisnya an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan janganlah mempersulit. Kalau mengajak orang lain masuk Islam, mereka dibuat mudah, jangan dibuat sulit. Gimana? Ya tradisi mereka diterima selama tidak bertentangan dengan agama. Kalau nggak diterima mempersulit namanya. Dan sampaikan kabar gembira, hal-hal yang positif, senangkan mereka bahwa itu dapat pahala. Jangan membuat mereka tidak suka. Ini hukum-hukum umum ya di dalam universal dalam agama seperti itu. Menolak tradisi termasuk mempersulit dan membuat mereka tidak suka terhadap agama. Ini tradisi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha." Demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaannya. Mereka orang-orang musyrik tidaklah meminta suatu kebiasaan, tradisi, adat, di mana mereka mengagungkan hak-hak Allah di dalamnya, kecuali aku kabulkan permintaan mereka. Ini pengumuman, deklarasi dari Rasulullah SAW tentang tradisi. Selama isinya memang positif, mengagungkan hak-hak Allah. Seperti bersyukur, bersedekah, itu hak Allah itu. Dalam hadis lain, riwayat lain, ama wallah la yad'uni al-yawma ila khuttatin yu'azzimuna fiha hurmatan wa la yad'uni fiha ila silatin illa ajabtuhum ilaiha. Ingatlah demi Allah, mereka orang-orang musyrik tidak mengajakku pada hari ini terhadap suatu kebiasaan di mana mereka mengagungkan hak-hak Allah dan tidak mengajakku pada suatu hubungan kecuali aku kabulkan ajakan mereka. Ini silaturahmi, hubungan. Padahal orang musyrik yang mengajak, Rasulullah mau. Ini Islam menerima tradisi. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan." Yang tadi. Fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam jelek pula menurut Allah. Ini pengakuan terhadap tradisi. Dan ini di dalam berdakwah Rasulullah SAW juga begitu. Riwayat Bukhari Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana yauma Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Asyura itu orang-orang Quraisy berpuasa pada hari jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum. Rasulullah juga selalu puasa padahal dari jahiliyah itu. Falamma qadimal Madinah tasamahu wa amara bisyami. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah masih puasa Asyura. Para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Padahal itu adatnya jahiliyah.
Mengapa? Ya karena itu puasa. Puasa itu ibadah. Kemudian dalam riwayat lain ya Bukhari Muslim juga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasum yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Melihat Yahudi puasa Asyura, respon Rasulullah tidak negatif. Misalnya berkata, Yahudi, kamu itu kafir. Walaupun puasa gak diterima oleh Allah, ngapain puasa? Mau Islam dulu. Gak begitu Rasulullah. Coba Wahabi, kira-kira gimana? Kamu ini ahli bid'ah. Tapi Rasulullah dialogis. Rasulullah faqala bertanya, "Mahadza? Ada apa ini? Kamu kok puasa Asyura? Kenapa puasa?" Mereka berkata, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik kita puasa. Mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwwihim. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Nabi Musa membawa lari Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya didapat wahyu dari Allah karena sudah gak bisa lari ya di tepi laut. Laut dipukul dengan tongkatnya. Begitu dipukul membelah, bisa lewat di tengah. Hanya nyebrang, sampai di seberang, Fir'aun ngejar sampai di tengah. Dipukul lagi oleh Nabi Musa. Kembali lagi menjadi lautan. Fir'aun tenggelam bersama tentaranya. Fasamahu Musa. Karena kemenangan itu Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura. Apa respon Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Kalau begitu, aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Fasamahu wa amara bisiyami. Rasulullah berpuasa, para sahabat diperintahkan puasa. Ini kan dakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya. Seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah bersabda kepada Yahudi, "Yahudi, kamu puasa. Karena walaupun kamu berpuasa, hubungan kamu dengan bangsa kamu yang Yahudi gak hilang. Kalau ketika Yahudi kamu puasa Asyura karena mengenang, merayakan kemenangan bangsamu. Setelah Islam masih puasa kamu, ini aku puasa." Ini namanya pendekatan budaya. Kalau Wahabi enggak, langsung dirobah itu. Langsung dirobah. Ada Ustadz Wahabi diundang ceramah Maulid, datang. Tapi ketika ya Nabi gak mau berdiri. Mengapa? Ya Wahabi namanya. Gak ngerti. Ngapain dia datang kalau memang gak mau berdiri? Ini puasa Asyura ya. Karenanya Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Nah ini ruqyah jahiliyah. Islam itu juga menerima terhadap adat jahiliyah. An Umair maula Abillah qala syahidtu ma'a sadati Khaybar fa amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qullitu sayfan fa idzan ana ajruhu faqil innahu abdun mamluk fa amara li bi syai'in min khurthiyil mata'. Kata Umar, aku menyaksikan bersama tuan-tuanku, dia budak, dia hamba sahaya, perang Khaybar. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan aku bawa pedang. Ternyata aku cukup mampu menarik pedang. Mikul gak bisa. Lalu dikatakan, Rasulullah ini hamba sahaya, ini budak. Akhirnya aku diperintahkan menjaga barang-barang. Faqala, Umar berkata, wa aradtu alaihi ruqyatan kuntu arki bihal majanin fil jahiliyah. Aku memperlihatkan kepada Rasulullah tentang jampi-jampi, guna-guna, ruqyah. Ya. Ruqyah itu kalau bahasa sini apa namanya ruqyah itu? Sowo ya, sowo itu mantra, jampi, guna-guna, jampi-jampi. Jadi aku perlihatkan kepada Rasulullah tentang ruqyah yang aku gunakan untuk meruqyah orang-orang gila pada waktu jahiliyah dan sembuh. Lalu apa? Kata Rasulullah, itrah minha kadza wa kadza warqi bima baki. Mantra yang ini buang. Ini enggak apa-apa dipakai. Dipilih-pilih. Yang enggak dipakai itu apa? Yang enggak dipakai itu mengandung kesyirikan.
yang enggak mengandung kesyirikan dipakai. Padahal dari jahiliyah. Ini mantra buatan para ulama, isinya tuh agak diterima sama Wahabi. Lalu bilang sunnah tarkiyah, sunnah apaan kayak gitu? Gak ada begitu itu. Rasulullah menerima terhadap ruqyah jahiliyah. Qala Muhammad bin Zaid, ini kata perawi, wa adraktuhu wa huwa yarqi bihal majanin. Saya mengikuti sahabat Umar ini, mantra itu beliau gunakan untuk meruqyah, menyembuhkan orang-orang gila. Kalau saya nggak tahu kalau mantra di sini bahasa Melayu kan ya. Saya nggak tahu mantra bahasa Melayu. Kalau bahasa Jawa, bahasa Madura itu banyak mantra-mantra. Ada juga mantra bahasa Melayu. Bahasa Minang ada. Mantra itu sebagian biasanya orang yang disengat kalajengking, orang disengat ular. Itu mantranya bahasa Madura. Kalau orang Jawa, bahasa Jawa. Ada orang misalnya di depan ada polisi, biar polisinya nggak peduli, ada mantra bahasa Madura. Ada jampi. Dan itu dari para kiai, dari Syekhona Khalil Bangkalan. Dan itu cuma diucapkan. Karena kalau didengarkan bahasanya itu tabu. Yang diantara isi bahasanya itu kemaluannya laki-laki perempuan, bacaannya itu. Kalau orang Madura ngerti, kalau orang yang bahasa Jawa ada yang begitu. Tapi memang manjur gitu dibaca. Manjur memang. Ini mantra ya. Artinya Islam itu menerima, jampi-jampi mantra itu menerima. Padahal dari jahiliyah itu. Nah, dan ini tradisi itu berpengaruh terhadap fatwa hukum-hukum agama. Karena di dalam kaidah fikih itu la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak bisa menolak perubahan hukum-hukum agama sebab perubahan zaman. Zaman itu berubah, hukum agama berubah. Kalau dulu pada masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, berperang itu paling dekat pakai pisau, pakai belati. Lebih panjang lagi pakai pedang. Lebih jauh lagi dikendalikan pakai panah. Lebih dahsyat lagi pakai manjanik. Sekarang perang jangan pakai itu. Karena sekarang pakai gini. Nggak ada pakai panah. Kemudian pakai bom ya dilempar itu. Kemudian pakai artileri. Kemudian pakai peluru kendali, pakai rudal. Itu sekarang. Dan yang lebih canggih lagi pakai drone. Yang kita ini kalau tidak menerima seperti ini, terus perang pakai panah, pakai pedang terus, musuh sudah pakai drone, habis kita. Wahabi gak nerima seperti ini. Dan kata para ulama, tataghayyurul ahkam bitaghayyuril ahwal wal azman. Hukum-hukum agama dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan zaman. Maksudnya hukum yang berkaitan ada kaitannya dengan zaman, semuanya gak berubah. Kalau dulu ceramah pakai proyektor LCD gak ada, karena gak ada. Kalau sekarang dianjurkan seperti ini, mengapa? Agar kita tidak kalah dengan ahlul batil, bahwa kita ini canggih, kita bisa menampilkan dan orang lebih tertarik seperti ini. Dan kalau seperti ini kan tidak hanya mendengar, tetapi mata juga menonton. Makanya mengurangi rasa ngantuk. Kalau masih ngantuk berarti perlu minum kopi. Ini pengaruh tradisi terhadap hukum agama. Dan ini juga dilakukan ya pada masa sahabat. Ini hadis riwayat Abi Dawud. Anil A'mash an Ibrahim am Abdurrahman bin Yazid qala. Abdurrahman berkata, "Shalla Utsman bi Mina arba'an." Sayyidina Utsman ketika menjadi khalifah, salat zuhur asar di Mina 4 rakaat. Mestinya kan 2 dijamak kan musafir. Faqala Abdullah, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, protes, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain." Dulu pada masa Nabi salat di sini 2 rakaat. Pada waktu memimpin haji.
Wa ma Abi Bakar rakaatain. Abi Bakar jadi khalifah 2 rakaat. Wa ma Umar rakaatain. Umar dulu 2 rakaat juga. Wa ma Utsman sadran min imaratihi. Utsman dulu awal-awal jadi khalifah 2 rakaat. Tsumma atamma. Sekarang 4 dia. Kata Abdullah. Kok 4? Kan dulu 2. Qala al-A'mash fahaddatsani Muawiyah bin Qurrah an asyakhihi. Kata A'mash, Muawiyah bin Qurrah bercerita kepadaku dari guru-gurunya, anna Abdullah sholat arba'an. Ternyata Abdullah bin Mas'ud sholat 4 rakaat juga. Padahal tahu sebelumnya 2 dikosor. Beliau enggak kosor. Faqila lahu, Abdullah bin Mas'ud ditanya, ibta'ala Utsman sholat tsumma sholat arba'an. Guru kemarin mencela Sayyidina Utsman karena sholatnya itmam 4 rakaat. Tapi sekarang Tuan sholat kok 4 rakaat. Kok 4 juga sekarang? Katanya Rasulullah dulu 2, Abu Bakar 2, Umar 2. Kok sekarang 4? Apa kata beliau? Al-khilafu syarrun. Beda dengan banyak orang itu gak baik. Sayyidina Utsman itu tidak melakukan qashar ya, tapi di itmam. Mengapa? Yang menunaikan ibadah haji itu banyak orang Badui. Orang Arab pedalaman gak ngerti agama. Khawatir kalau sholat 2 rakaat nanti setelah pulang mereka sholatnya 2. Makanya beliau itmam. Khawatir itu. Nah ini artinya apa? Muwafaqah, menyesuaikan diri dengan tradisi itu sunnah. Sunnahnya para sahabat. Ya buktinya Abdullah bin Mas'ud ini. Karena tradisi. Karena itu Islam menerima tradisi sosial ya dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Karangan Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Juz 2 halaman 47. Dia mengatakan waqala Ibnu Aqil fil Funun. Imam Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Funun, la yambaghil khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari tradisi masyarakat selama tidak haram. Kalau cuma makruh, tapi itu tradisi, kerjakan. Kerjakan, kalau tradisi. Gak baik. Walaupun makruh, yang penting tidak haram. Mengapa? Agar umat Islam tidak pecah. Karena perpecahan, permusuhan itu hukumnya haram. Akibatnya lebih parah. Mengapa begitu? Ini dalilnya. Fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakal Ka'bah wa qala laula hidthanu qaumiki bil jahiliyah. Rasulullah SAW sendiri membiarkan Ka'bah. Apa? Rasulullah itu bersabda kepada Aisyah, Ka'bah ini enggak sesuai dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Dulu pada masa jahiliyah Ka'bah ini rusak, kena bencana. Nah, orang Quraisy waktu bangun lagi itu anggarannya defisit karena krisis ekonomi. Akhirnya dibangun lebih kecil. Lalu apa kata Aisyah? Halla bainaitaha. Ya Rasulullah. Lah kenapa Rasulullah gak dibangun? Halla hadamtaha bainaitaha. Kenapa gak dibongkar aja Rasulullah? Bangun lagi seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sabda, laula hidthana qaumiki bil jahiliyah. Coba kaummu, orang-orang Quraisy tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah saya bangun. Cuma kaummu kan baru meninggalkan masa jahiliyah. Kalau ini dibangun mereka pasti protes. Pasti ada masalah, makanya ditinggalkan. Padahal ini Ka'bah. Ka'bah itu dibiarkan oleh Rasulullah. Pada masa setelah tahun 65 Hijriah, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Yang menjadi khalifah Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Ka'bah ini dibongkar. Dikembalikan ke Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena Abdullah dapat pesan dari bibinya Siti Aisyah. Bahwa Ka'bah ukurannya sekian-sekian. Dibongkar. Cuma Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah dalam suasana tidak kondusif. Perang terus. Perang dengan Bani Umayyah selama 8 tahun akhirnya kalah. Lalu diganti oleh Abdul Malik bin Marwan. Begitu Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, apa kebijakan beliau? Kebijakan pertama, Ka'bah dibongkar lagi. Dikembalikan kepada Ka'bahnya jahiliyah. Mengapa?
Kata dia, ini kan Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Akhirnya sebagian ulama menghadap kepada Abdul Malik bin Marwan. Kenapa Amirul Mukminin membongkar Ka'bah? Lah itu kan Ka'bahnya bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Loh, diceritakan asal usulnya Rasulullah pernah bersabda begini. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan menyesal. Cuma karena itu kebijakan politik dibiarkan. Karena politik itu ada gengsi, ada kalah, ada menang. Bukan benar dan salah kalau politik. Menang dan kalah, kalah dan menang. Pokoknya menang, itu politik. Lalu Bani Umayyah tumbang, diganti Bani Abbasiyah. Ketika yang menjadi khalifah Bani Abbas, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini ada program rekonstruksi Ka'bah. Ka'bah mau dikembalikan pada Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, sesuai Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena ini Ka'bahnya Bani Umayyah dan Ka'bahnya Jahiliyah. Harun ar-Rasyid minta pendapat. Para ulama gak ada yang berani menghalang-halangi. Lalu Harun ar-Rasyid ini minta pendapat Imam Malik. Gimana Imam Malik? Ka'bah ini saya bongkar lagi. Kan ini Ka'bahnya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini melanggar sunnah. Saya kembalikan pada Ka'bahnya Abdullah bin Zubair dan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, unsyidukullah ya Amirul Mukminin la taf'al. Aku ingatkan engkau kepada Allah, jangan sekali-kali lakukan itu. Jangan. Loh kenapa? Kata kata Imam Malik, inni akhaf an takuna mal'abatan bainal muluk. Aku khawatir Ka'bah ini nanti menjadi mainan para penguasa. Jadi proyek. Setiap ada penguasa ingin mengambil simpati hati rakyatnya, proyeknya bangun Ka'bah agar dia dicap sebagai khadimul haramain, khadimul Ka'bah. Khawatir begitu. Lah kalau Ka'bah ini jadi mainan, jadi proyek, fatazula haibatuhu min qulubin nas. Kewibawaannya akan hilang dari hati umat Islam. Gak berani Harun ar-Rasyid. Karena Imam Malik gak setuju. Imam Malik ini ulama nomor 1. Kalau beliau bersuara ya sudah. Ini Ka'bah gak diganti. Ka'bah. Wahabi datang ke sini mau ganti tahlil. Mau ganti ini. Padahal dia baru datang. Dan belajarnya cuma 3 bulan. Itu yang tahlil itu alim-alim. Hafal kitab, ratusan kitab dari dulu. Wong Ka'bah saja agak diganti, apalagi cuma tahlil. Dan tahlil itu adalah landasan hukumnya, bukan perkara makruh. Itu Wahabi. Nah, mengapa ini? Ya ini karena memang Ka'bah dibiarkan. Makanya tradisi tetap dijaga itu. Kemudian waqala Umar berkata, laula ayyuqala Umar zada fil Qur'an la takatabtu ayatar rajmi. Ayat rajam itu ada. Cuma seandainya aku tidak dianggap menambah Al-Quran, saya catat dalam Al-Quran. Takut gak diamalkan, kata Sayyidina Umar. Ternyata hukum rajam sekarang gak diamalkan. Hudud gak diamalkan semua sekarang. Dan orang tahu. Kemudian wataraka Ahmad ar-rak'atain qabla al-maghrib diingkarin nas lahuma. Imam Ahmad ini fatwanya qabliyah maghrib 2 rakaat hukumnya sunnah. Beliau asalnya melakukan, lama-lama beliau meninggalkan. Mengapa? Orang-orang menganggap gak sunnah. Ini Imam Ahmad. Jangan. Takut menimbulkan fitnah. Jadi kata ra'aitu nas la ya'rifunahu. Orang-orang gak tahu kalau ini sunnah katanya. Kalau mengerjakan dianggap, orang tuh kalau mengerjakan hal yang aneh kan dilirik-lirik. Orang pasti ngelirik kan. Imam Ahmad meninggalkan. Padahal ibadah itu. Ini para ulama dulu ya menjaga budaya, menjaga tradisi. Dan ini ini contoh-contoh ya bagaimana para ulama dulu berpegangan pada budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan agama. Ini contoh data-data dalam kitab apa ini? Tarikh Madinati Dimashq. Karangan Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi. Ini juz berapa ini? Nanti ada.
Qala Muhammad bin Rafi, kuntu ma Ahmad bin Hanbal wa Ishaq inda Abdur Razzaq. Aku bersama Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah di sampingnya Imam Abdur Razzaq. Pada waktu Imam Ahmad belajar kepada Abdur Razzaq As-Sun'ani. Faja ana yaumul fitri. Lalu yaumul fitri, lalu kami pada waktu belajar di sana sampai memasuki Idul Fitri, hari raya Fitri. Fa kharajana ma Abdur Razzaq ilal musalla wa ma'ana nasun katsir. Kami Imam Ahmad, Ishaq bersama guru kami berangkat bareng-bareng ke musola, musolat. Karena di Timur Tengah itu kalau sholat hari raya di lapangan terbuka, gak di masjid. Falamma raja'na minal musola da'ana Abdur Razzaq ilal ghada. Setelah pulang dari sholat Id, Kiai guru Abdur Razzaq ini ngajak kami ghada, makan pagi. Faqala Abdur Razzaq li Ahmad wa Ishaq. Lalu Abdur Razzaq ini berkata kepada muridnya, "Ra'aitul yauma minkuma ajaban." Saya melihat kamu dua orang ini aneh. Loh kenapa guru? Lam tukabbira. Kamu waktu berangkat gak sambil baca takbir, kok diam. Qala Ahmad wa Ishaq. Muridnya berkata, "Ya Abu Bakar guru, nahnu kunna nanzuru ilaik hal tukabbiru fanukabbir." Kami tadi melihat tuan guru. Karena tuan guru gak baca takbir, kita gak takbir katanya. Kita lihat guru gak takbir, kita gak takbir. Falamma ra'ayna kalam tukabbir amsakna. Ketika tuan guru gak takbir, kita diam. Qala, lalu kata gurunya, "Ana kuntu anzuru ilaikuma." Saya menunggu kamu katanya. Karena muridnya sudah alim, Imam Ahmad belajar kepada Abdur Razzaq itu sudah ulama. Cuma Abdur Razzaq itu lebih senior. Jadi muridnya ini menunggu gurunya, gurunya menunggu muridnya. Hal tukabbiron fakabbir. Lah, saya nunggu kamu berdua. Kamu baca takbir apa enggak? Kalau kamu baca, saya takbir juga. Kamu enggak baca, enggak baca. Nah, ini artinya apa? Ini namanya menjaga kebersamaan. Mentang-mentang muridnya lebih alim, gurunya enggak baca takbir, gurunya enggak baca doa, baca duluan dikeraskan, ngajari gurunya. Gak sopan itu. Karena para ulama dulu begitu. Kalau Wahabi kan gak ada begitu. Gak ada adab, itu gak ada. Karena memang gak punya adab. Karenanya kata para ulama, yushra'u tarkus sunan wal mustahabbat li ta'lifil qulub. Disyariatkan meninggalkan amalan-amalan sunnah dan mustahab untuk memadukan hati masyarakat. Kalau ada amalan sunnah, kalau dikerjakan menyebabkan kontroversi, sebaiknya ditinggalkan. Terus gimana? Ya ajarkan dikit-dikit. Enggak, karena kalau sudah tahu masyarakat nanti mengamalkan. Kalau masyarakat belum tahu jangan dulu. Kalau cuma perkara sunnah. Yang penting umat bersatu. Saya itu dulu pulang dari pondok. Masyarakat itu kan enggak ngerti shaf kan, sholat berjamaah. Kan dulu di masjid itu ada karpet ya. Ada karpet model sejadah. Dan kalau berdiri satu-satu itu kan melanggar shaf. Karena pasti ini ada jarak. Saya ini baru pulang dari pondok. Saya ada di depan berjamaah. Saya merapatkan diri ke samping. Lalu ada orang tua-tua, "Ayo Pak, maju ke depan ini." Apa kata? "Loh, itu sudah bagian kamu, Nak. Kok kamu masih mengurangi? Itu haknya kamu," katanya. Sudah pakai sendiri. Ya karena gak ngerti memang. Masyarakat tuh gak ngerti. Dikiranya kalau sudah segitu ya gitu sudah. Gak perlu merapatkan. Ini Syekh Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah berkata, "Idza qtadal ma'mum bima yaqnutu fil fajri awil witri qanata ma'ahu." Kalau makmum mengikuti imam yang berkunut subuh atau witir, ya kunut sama dia. Sawa'un qanata qabla ruku' aw ba'dahu. Baik imamnya itu kunut sebelum ruku' atau sesudahnya. Wa in kana la yaqnutu lam yaqnut ma'ahu. Kalau imamnya enggak kunut, jangan baca kunut. Biar enggak bertengkar. Ini makmum. Walau kanal imamu yarastihbaba syai'in. Kalau imam menganggap ada sesuatu disunnahkan, wal makmumuna la yastahibbunahu. Sedangkan jamaah menganggap itu tidak sunnah.
fatarakahu li ajril ittifaq wal iktilaf kana qad ahsan. Lalu imam tersebut meninggalkan sunnah itu karena jamaahnya menganggap tidak sunnah, dia meninggalkan untuk menjaga kesepakatan dan persatuan, itu benar-benar bagus. Karena jamaahnya agak kunut. Wa kadzalik law kana rajulun yaral jahra bil basmalah fa amma qauman la yastahibbunahu aw bil aksi wa faqum faqad ahsan. Demikian pula seandainya ada orang menganggap basmalah itu dibaca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dia menjadi imam yang menganggap tidak sunnah mengeraskan basmalah, atau sebaliknya. Lalu dia menyesuaikan diri dengan mazhabnya jamaah. Kalau jamaahnya jahar, dia jahar. Jamaahnya pelan, dia pelan. Maka bagaimana? Faqad ahsan, itu benar-benar bagus. Ini Syekh Taimiyah. Artinya yang hukum-hukum seperti ini sebenarnya maklum di kalangan para ulama itu. Karenanya kata Imam Syekhul Islam Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdus Salam radhiyallahu anhu, kata beliau, ta'lifu qulubil kuffar alal Islam afdalu min kulli wajib wa maslahatuhu tarbu ala jami'il masalih. Membuat simpati hati orang-orang kafir terhadap Islam itu lebih utama daripada setiap kewajiban, dan kemaslahatannya melebihi semua kemaslahatan. Orang kafir itu harus dibuat simpati. Mengapa? Lah, kalau mereka gak simpati gimana mereka masuk Islam? Karena kita ini dakwah pada mereka. Makanya sebagian ulama ya, banyak ulama-ulama modern, kebanyakan ulama-ulama modern ketika hari Natal itu membolehkan ucapan selamat hari Natal. Walaupun ulama dulu gak membolehkan. Mengapa? Dulu Islam itu kuat. Orang kafir biar takut, nanti biar masuk Islam. Kita ini sekarang gak kuat. Karena gak kuat bagaimana? Kita ini lembut, agar mereka simpati nanti masuk Islam. Ini diantaranya. Kalau di Riau, karena di sini memang mayoritas Muslim, mengharamkan selamat hari Natal ya gak apa-apa, gak ngaruh. Tapi bagi saudara-saudara yang tinggal di Manado, tinggal di Poso, mayoritas non-Muslim, tinggal di Bali, mayoritas Hindu, tinggal di Papua, mayoritas Kristen, gimana? Gak bisa dipakai fatwa ini. Saya kalau ditanya di Medan, di Riau, atau di daerah-daerah Muslim, gimana Kiai hukumnya selamat Natal? Haram. Mengapa haram? Ya karena di sini ya bisa masalahnya gak ada. Tapi kalau saya pas ke Manado, pas ke Bali, gimana Kiai selamat Natal? Apa perlu kamu selamat Natal? Kita ini rumah kontrakan pada mereka Kiai. Kalau gak ngucapin nanti gak boleh rumah kontrakan lagi. Ya gak apa-apalah. Yang penting kamu yakin bahwa mereka orang kafir di bawah kita. Mereka orang kafir. Ya diajari mereka. Karena hukum itu berbeda memang. Mengapa? Ya ini ta'lifu qulubil kufar, untuk menarik simpati hati orang-orang kafir. Jadi beda. Ini kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam.